Alright, kembali. There are four types of context clue. The first is rewording the word. Then if you find any difficult or hard word, the writer mostly use another context, another word to say it more easily to understand. First rewording and then synonym. And then antonym, synonym itu persamaan, antonym kebalikan, details itu ya details. Seperti apa? Kita lihat. Alright, so rewording deals with the other word. So author says the word in another way that is typically easier to understand. Itu secara definisi. Sekarang kita lihat contohnya langsung. Resentment, ya, a feeling of bitterness and anger is often felt by people who are passed over for promotion. Pertanyaannya apa arti kata resentment? Remember, in this context, you are not allowed to see dictionary. Jadi nanti kan kalau tes sebetulnya Anda tidak bisa lihat kamus, juga tidak bisa lihat yang lainnya. Gunakan insting Anda, follow the clue, kira-kira resentment itu apa dari di teks clue-nya. Ketemu resentment itu rewarding di kalimatnya yang mana? Passover. Oke. Nah, kalau ada kalimat koma seperti ini, kalau masih ingat di structure itu ada materi apositif ya. Resentment, a feeling of bitterness and anger is often felt-nya kan itu verb, resentment subjeknya, nah apositifnya, rewarding-nya adalah yang mana kita lihat. Oke, nah resentment, the clue-nya ini, a feeling of bitterness and anger. Itu another word to say resentment. Gitu. Nah, ini dia yang dimaksud dengan rewarding. Coba nih. Tanpa melihat kamus, kita analisis kalimatnya ya, apa arti dari dilapidated. Was old and rundown. Iya, betul. Kita lihat. Dilapidated means old and rundown. Rundown ini house, rundown gitu ya. Hampir rata dengan tanah, jadi artinya reyot, old and rundown.
Itu arti dilapidated. Nah, apa bedanya dengan sinonim? Sinonim kan juga persamaan kata ya. Nah, kalau sinonim kita lihat contohnya. Apa arti kata dari aloof di kalimat ini? Coba lihat clue-nya, kira-kira sinonimnya dengan kata apa? Bersama sinonimnya itu harus satu kata nggak, Sir? Nggak juga, bisa lebih dari satu kata. Hmm, Yang mana kira-kira? Aloof samanya dengan apa? unsociable, unapproachable, and uninterested. Oke, kita lihat ya. Oke, betul ya. Konteks clue-nya di sini, jadi aloof itu unsociable, unapproachable, and Unapproachable and uninterested. uninterested. Gitu. Nah, itu tentang sinonim. Kemudian ada contoh latihan lagi, coba di yang ini. Apa arti kata dari altercate? A dispute. Oke, let's see. Nah, betul ya, dispute ya. Very good, itu tentang sinonim. Nah, sekarang antonim. Kalau antonim ini kan kebalikannya ya dari sinonim. Seperti apa kalau penggunaan konteks clue vocab di teks reading menggunakan antonim? Contohnya seperti ini. Apa arti kata dari iniquitous? Karena ini antonim berarti kebalikan dari kata apa yang ada di teks. Apakah lawannya juga harus ada di kalimat itu atau enggak? Ya, lawan katanya ada di kalimat ini, di teks ini. Oh, very moral. Oke, kita lihat ya. Nah, katanya kalau antonima, dia take a little more detective work to understand. Lebih mikir gitu ya.
ada kata spesial yang menunjukkan bahwa ini antonim, yaitu kata but. Jadi kalau kata but antara kalimat pertama dan kedua itu kan kontradiktif tuh. Nah, Iya. jadi kalau disebutkan apa arti dari iniquitos, berarti kan kebalikan dari apa? Kita lihat. Nah, ada two opposite point of view ya. Jadi artinya iniquitos ini kebalikan dari moral and upstanding. Kebalikannya moral kan immoral. Nah, Hmm. upstanding apa ya? Ini evil gitu. Itu. Itulah menebak menebak. Jadi kira-kira oh ini putus ini saya nggak tahu artinya nih. Oh berarti karena ada kata but ini mah kebalikan dari kata yang kalimat pertama. Apa kalimat pertamanya ya? Ya. Kemudian perkirakan dengan yang di opsi kira-kira jawabannya. Kita lihat latihan antonim. Apa arti dari koi atau coy itu ya di kalimat ini? Kebalikan dari apa? Opposite, opposite. Opposite. Kita lihat ya. Dulunya. Nah, as opposed to dia sama dengan but. Jadi Oh, artinya koi ini kebalikan dari outgoing. Jadi karena ada as opposed to sama seperti but, kalimat pertama dan kalimat kedua kontradiktif. Ketika yang ditanya kalimat keduanya koi older, koi-nya ini ya, maka kebalikan dari outgoing. Gitu. hmm. Sir, berarti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan di reading terkait dengan sinonim atau antonim itu berarti sebetulnya jawabannya ada di readingnya itu sendiri ya? Ya, Di jadi kalimat itu sendiri. Berarti kalau memilih itu kita cari yang memang ada di situ gitu ya? iya. Jadi bedanya kalau structure itu kan apa yang ada di kepala kita, yang apa yang kita hafal dan apa yang kita pelajari. Kalau reading, semua jawabannya berbasis textual evidence. Selalu ada bukti otentik, bukti tekstualnya. Begitupun dengan pertanyaan sinonim. Jadi misalnya kata ini memiliki arti yang sama dengan, kita lihat nanti di soal modul ya, contoh soal vocabulary seperti apa, dan jawabannya selalu ada di teks, textual evidence-nya. Gitu. Kita lanjut dulu ke detail ya, sebelum nanti setelah ini beres PPT, akan kita lihat contoh soal vocabulary itu seperti apa. Oke, detail ini terbagi ke dalam tiga. Jadi ada yang pakai detail itu contoh, katanya kita nggak tahu, tapi sama si penulis diberi contoh. Sehingga kita ngerti, oh kata itu tuh maksudnya apa. Kedua, detail yang memberitahu why the unknown word has taken place. Ketiga, details yang menyebutkan relates, or the word relates to other things the author has stated. Seperti apa? Kita lihat. Apa arti kata dari ecstatic?
Yang mana kira-kira ecstatic artinya apa dari konteks yang ada di teks? Eh, di college. Oke. Nah, kalau detail itu kita bisa membayangkan kira-kira father was ecstatic. Ecstatic ini karena dia to be-nya was, berarti kan adjektif nih. Adjektif Hmm. ini berarti kan sesuatu hal bisa jadi tentang perasaan, bisa jadi tentang apa gitu. Nah, kita baca sisa kalimatnya. Because Joshua decided to go to the college that he ini ke father atau ke Joshua? Ke Joshua. Iya. That he-nya bukan ke Joshua ya, ke father ya. Oh, He-nya ke father, him-nya ke Joshua. Jadi apa perasaan father ketika anaknya Joshua memutuskan untuk kuliah ke tempat yang diinginkan ayahnya? Apa kira-kira perasaan father? happy. Iya, kita lihat. Because, nah kan because itu untuk menunjukkan reason. Jadi ecstatic ini bagaimana perasaan father ketika Joshua memutuskan untuk pergi ke tempat kuliah yang diinginkan ayahnya. Maka betul sekali tadi ecstatic itu artinya sama dengan happy, senang gitu ya. Nah, itu. Kita lihat lagi contohnya yang detail. Expeditious. Dari kalimat ini kira-kira artinya apa dari teks ini? Dua kalimat ini. Apa kira-kira expeditious? Excited. Oke, excited. Kita lihat ya. Nah, Brian was expeditious. Expeditious itu adjektif karena dia to be-nya, karena dia verbnya to be ya. Nah, ada detail yang disebutkan. He ran through the hall, jumped in his car, and sped off. Artinya expeditious ini must mean fast atau rush, in rush. Dia rusuh gitu ya. Jadi dia dari lorong biasanya jalan lari, run through the hall. Biasanya naik mobil ini buka dulu pintu gitu ya. Nah ini mah konteks mobil luar yang nggak ada penutupnya tuh. Jadi dia loncat, pintunya nggak dibuka tapi loncat, nyalain langsung berjalan. Itu artinya dia fast atau rusuh gitu ya. Nah, kita recap dulu ya. Pertama dari wording, ada sinonim, ada antonim, ada details. Nah, karena waktunya sebentar lagi, kita skip bagian latihannya, kita langsung lihat ke soal di modul. Sebentar.
Oke. Kebetulan vocabulary ini di akhir, pronoun referen itu yang she-nya menjadi kata ganti apa, they-nya kata ganti apa, itu saya rasa sudah menguasai ya. Kalau belum, nanti kita kerjakan. Kita ke vocabulary dulu. Oke, ini. Nah, vocabulary questions. Seperti apa? Kita lihat di teks ini. Langsung lihat pertanyaannya. In behaviorism, in line 2, a psychologist is concerned with. Nah, ketika ada pertanyaan ini, otomatis kita harus langsung lihat ke teks di mana ada kata behaviorism in line 2. 5, 4, 3, 2. Kebetulan sudah ditemin. Nah, one of the leading school of psychological thought in the 20th century is behaviorism. The belief that the role of the psychologist is to study behavior, which is observable, rather than concise or unconscious thought, which is not. Nah, maka ketika ditanya in behaviorism in line 2, a psychologist is concerned with, nah, with apa? Ya, with study behavior kan. Kebetulan di sini study behavior itu tidak disebutkan, tetapi di teks disebutkan study behavior itu which is observable. Jadi artinya psikologis itu fokus ke observable Observation. action seperti itu. Ini yang example, kita lihat yang contoh soal, nah ini, teddy bear. Pertanyaannya ya, according to line 1 of the passage, what is a teddy bear? Line 1 tuh, nah ini. Apa itu teddy bear? Kita kecilin dulu. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? A, B, C, atau D? Hmm, Teddy bear ini bisa juga dijawab tanpa membaca. Apa? Oke, kita lihat alfa ya. Line pertama itu the teddy bear is a child's toy, a nice soft stuffed animal suitable for cuddling. It is, however, a toy with an interesting history behind it. Berarti pada intinya teddy bear ini kan toy. Toy itu mainan ya, mainan yang berbentuk binatang, bear gitu ya. Nah, pertanyaannya ketika nomor satu mempertanyakan what is a teddy bear, maka jawabannya adalah delta. Delta ya. A plaything. A plaything itu Oke. sebutan untuk apa? Toy. Jadi toy itu plaything. Dia pakai sinonim. Tidak pakai toy tapi plaything. Jadi benda yang bisa dimainkan. Plaything. Kita lihat lagi. Nah, nomor 4. In line 10, a cartoon could be described as, kita lihat line 10. Ini line 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, oke ini. Di line 10, nah, kartun kira-kira could best be described as apa? A drawing with a message. Nah, di sini ada clue yang disebutkan kartun ini dia drone. Drone ini kan asal kata pertamanya drone, jadi gambar. Ya. Drawn by Clifford K. Berryman to make fun of the situation, appear in the Washington Post, and the cartoon was widely distributed and reprinted throughout the country. Nah, maka
Karena ada draw, berarti kan a drawing ya. Charlie, a drawing with a message. Apakah dia newspaper? Bukan, koran ya. Apakah dia a type Iya. of teddy bear? Juga bukan. Delta juga bukan. Maka jawabannya Charlie. Kita lihat soal lain. Nah, supernova in line 1 is which of the following? Jadi apa itu supernova di line 1? A, B, C atau D? Yang mana kira-kira supernova? Alpha or delta? Oke, kita lihat yang alpha. The iron component of star, oke, supernova di line pertama, occurs, jadi supernova itu kejadian. When all of the hydrogen in the core of a huge star is transformed to iron, jadi si hidrogennya itu berubah, bertransformasi menjadi iron dan explode, boom gitu ya. Nah, all stars die after their nuclear fuel has been exhausted. Jadi most of the star itu katakanlah disebutnya die ketika nuklir fuelnya, bahan bakar nuklirnya telah habis. Stars with little mass die gradually, but those with relatively large mass die in a sudden explosion, a supernova. Maka supernova ini adalah ya ini, explosion of Of star. a star delta. Coba nomor 6. Magellan atau Magellan Cloud in line 7. Nah, yang mana yang best describe Magellan Cloud? A, B, C, atau D? Hmm, Ada clue? Clue-nya apa kira-kira? alpha? Alpha, oke. Nah, Magellan Cloud. Nah, apa itu Magellan Cloud? Ada koma di sini disebutkan a galaxy close The to Milky the Way. Milky Way. Nah, pertanyaannya, opsi A bisa betul kalau bukan kata inside yang Inside. dipakai. Yes. Inside dan close to itu beda ya. Kalau close to itu kan dekat, kalau inside itu ada di dalamnya, gitu. Oh. Oh ya. Maka itu kurang tepat. Eh, Jawaban yang betul adalah Charlie. Kenapa Charlie? Karena a galaxy near Earth's galaxy. Nah, kenapa ada di sini? Apa itu Milky Way? Disebutkan di sini Oh, the oh ya. galaxy
that includes Earth. Jadi galaksi yang bumi itu ada di dalamnya. Nah, maka galaksi near Earth galaxy. Karena Charlie jawabannya. Berarti nggak cukup membaca satu kalimat ya, harus dibaca full juga ternyata ya. Iya, jadi memang karena sering kali ada pengecohnya ya. Jadi kadangkala ketika Milky Way-nya ini nggak jelas apa, kita cari lagi kata Milky Way, biasanya ada penjelasannya. Seperti ini. Milky Way di dalamnya ada the galaxy that includes Earth. Gitu. Jadi harus lebih hati-hati ya. Kemudian, oh soalnya habis. Karena habis, kita lihat ke pronoun referen ya. Pronoun referen kan belum diajarin ya. Lumayan masih ada 15 menitan lagi. Nah, oh iya ini belum nih. Saya lupa ya. Nah ini answer transition question correctly. Jadi teman-teman, kalau menemukan kata pertanyaannya preceding ya, preceding, itu dia nyari jawaban sebelum paragraf pertama. Ada lagi dia following. Following mah biasa aja katanya following. Nah, kalau pertanyaannya the paragraph preceding, dia artinya nanyain paragraf sebelum paragraf pertama, yang artinya harus kita tebak. Kalau the paragraph following, dia setelah paragraf akhir. Contoh, contoh yang ini. Teks tentang Davy Jones. Davy Jones ini kan kita tahu kalau di SpongeBob ya. Benar. Sebentar ya. Oke, so sorry for the distraction. Nah, kita lihat teksnya ada paragraph preceding. Mohon maaf ya, saya nangis tadi. The paragraph preceding itu artinya menanyakan paragraf sebelum paragraf pertama. Nah, di paragraf pertama biasanya ada clue. Contohnya di sini, ketika ada kata another myth of the oceans concern Davy Jones. Nah, penggunaan kata another ini, dia berarti sebelumnya ada ngebahas tentang mitologi di ocean juga. Satu, tapi bukan Davy Jones. Nah, maka di jawaban, ya jawabannya Charlie ya. A different traditional story from the sea. Nah, another myth of the ocean. Gitu. Jadi kalau presiden itu sebelum paragraf pertama kira-kira ngebahas apa? Kita lihat soal latihannya ya. Yang ini. The paragraph preceding nomor satu, yang nomor dua the paragraph following. Jadi yang nomor satu menanyakan sebelum paragraf pertama, yang nomor dua menanyakan setelah paragraf terakhir. Silahkan dijawab. Kan paragrafnya cuma satu ini. Ya, oh ya sorry, maksudnya jadi menanyakan paragraf sebelum paragraf pertama itu dari
clue-nya kalau preceding itu ada di kalimat awal, Hmm. kalau yang following clue-nya ada di kalimat akhir. Akhir, oke. Ketemu? Oke. Oke. Alpha? Nah, oke. Nah, di sini ada clue another juga ya. Another program instrumental in the popularization of science was Cosmos. Maka sebelum paragraf ini dia akan ngebahas program lain yang berbasiskan sains. Maka jawabannya betul alfa. Kalau nomor dua apa? Akan ngebahas apa kira-kira setelah kata kalimat terakhir? Charlie? Oke. Nah, karena di kalimat akhir itu disebutkan tentang si Carl Sagan ya, maka kemungkinan setelah titik itu akan ngebahas Carl Sagan was born in nanana, gitu. Maka akan menjelaskan tentang si Charlie, betul sekali. Nah, karena ini kalimatnya, karena ini teksnya hanya satu paragraf, lebih cenderung mudah ya. Kita lihat teks yang bawahnya nih. Nah, ini kan dua paragraf. Kira-kira preceding-nya yang mana dan following-nya yang mana? Delta?
Delta yang nomor 3, nomor 4. Nomor 3. Oke, nomor 4. Bravo. Oke. Nah, nomor 3, clue-nya dia ada di kalimat pertama. Nah, di sini clue kalimat pertama ada dari when sampai from ya. When a strong earthquake occurs on the ocean floor rather than on land, a tremendous force is exerted on the seawater and one or more large destructive waves called tsunami can be formed. Nah, clue sebelum paragraf pertama ngebahas apa, dia ada di sini. Kan paragraf pertama itu ngebahas tentang tsunami ya. Tsunami itu kita tahu terjadi karena ada gempa yang kuat di dalam laut kan. Lantas kenapa kok disebutkan ada rather than on land? Maka kemungkinan sebelum paragraf pertama ini dia membahas gempa yang terjadi tidak di dasar laut tapi di darat. Maka jawabannya adalah Charlie. land-based earthquakes. Nah, nomor 4, kita lihat kalimat akhir dari ini ya. Nah, dari when a tsunami reach shallow coastal water, it can reach a height of 100 feet, 30 meters or more, and can cause tremendous ini ekstensif ya, luas, flooding and damage to coastal area. Ini yang perlu di garis bawahi, ditandai coastal area. Berarti setelahnya akan ngebahas kerusakannya sih seperti apa. Destructive effect. Iya, jadi jawabannya bravo, betul tadi. The destructive effects of tsunamis on the coast. Baik, ada pertanyaan teman-teman? Ya, ada pertanyaan tidak? Cukup jelas? Jelas. Oke. Kalau cukup jelas, jadi besok agendanya kita akan full mengerjakan soal reading 50 soal. Waktunya 55 menit, jadi tolong diusahakan untuk joinnya on time ya, karena sisa waktunya kan 5 menit tuh, 1 jam. Mungkin ada informasi tambahan untuk nanti tes akhir dari tutor nomor 1 ini. Nah, sedikit mungkin ya, jadi nanti setelah besok tes full reading, kita akan hitung kira-kira perkiraan skor Anda itu berapa. Dari yang pertama, listening betul berapa, structure betul berapa, dan reading betul berapa, nanti di-convert ke tabel, kita jumlahkan dan kita hitung perkiraannya. Nah, sesudah itu, untuk tes akhir di tutor nomor 1 yang nanti akan mendapatkan sertifikat, itu teman-teman tolong submit ke saya, PC ya, sediakan luangkan waktu 2,5 jam di hari apa, chat ke saya, hari anu jam sekian sampai jam sekian. Nah, teknisnya nanti saya akan ngirim audio ke grup, audio soal ya. Audio soal kan lumayan gede tuh, jadi harus di-download dulu, silakan download dulu. Nah, nanti soalnya akan saya kirim ke teman-teman sesuai jam yang teman-teman kehendaki. Jadi silakan luangkan waktu kurang lebih 2,5 jam, meskipun kalau realnya 2 jam saja.
setengah jam itu alokasi kalau misalkan ada masalah network atau dan lain-lain. Nah, nanti jawabannya, soalnya setelah saya kirim, jawabannya dijawab di Google Form. Jadi nanti otomatis kelihatan skor betul salahnya berapa. Nah, nanti akan dikalkulasi oleh tutor nomor satu dan nanti teman-teman akan mendapatkan e-certificate berupa perkiraan skor uh, TOEFL prediction. Gitu ya. Bisa dimengerti? Berarti 2,5 jam itu semuanya ya, dari mulai Ya, listening, structure, sama reading. betul sekali. Listening, structure, dan reading. Kalau di asli offline, kalau teman-teman tes ke kampus itu 2 jam biasanya waktunya. Hanya ini karena takut ada masalah dengan network dan lain-lain ya kita alokasikan setengah jam, 2 jam setengah kurang lebih. Oke, thanks. Oke, ada lagi pertanyaan? Sir, pertemuan ke-9 kok saya nggak bisa buka ya Nah, itunya itu videonya. ternyata ada salah sistem ya yang saya pakai. Jadi memang saya kan pakai email pribadi kebetulan. Google Drive-nya penuh kemarin. Saya kira kalau di Drive saya dihapus, di Google Classroom tidak. Ternyata hilang. Makanya teknisnya Hmm. sekarang yang masih ada di Google Drive, Google Classroom, segera saja di-download dan mohon maaf, untuk yang pertemuan 1 sampai 9 di luar kuasa saya ternyata nggak ada backupnya di laptop. Jadi memang hilang. Ya, Kebetulan sekali ya. Jadi, nah untuk selanjutnya pelajaran juga buat saya. Jadi saya mending uploadnya ke YouTube, link YouTube-nya Google Classroom. Itu akan lebih lebih bagus lah. Jadi kan nggak dihapus sampai kapanpun nggak apa-apa gitu. Tapi kalau Google Drive karena kebetulan drive-nya emailnya pribadi, jadi dia penuh tuh oleh data. Nah kemarin kan saya sempat nggak bisa ngupload video tuh, yang pertemuan 10 kalau nggak salah. Nah ternyata sebabnya itu karena Google Drive-nya penuh. Nah, pas saya kosongin, ternyata yang video sebelum meeting 10 juga nggak bisa dibuka. Saya baru tahu. Dan pas saya cari backupnya nggak ada. Aduh, gimana ya? Saya bingung. Jadi mungkin nanti teman-teman kalau yang butuh meeting 1 sampai 9, setelah ini kan ada batch 4 mungkin ya. Nah, nanti mhm. batch 4 kalau perlu nanti saya share linknya lah ke teman-teman. Jadi bisa lihat untuk meeting 1 sampai 9 record dan baru itu seperti apa. Kurang lebih materinya sama kok. Baik, sir. Berarti nggak ada ya? Berarti meeting 1 sampai 9 memang nggak ada ya? Iya, jadi ada sebetulnya sebelumnya, cuman karena udah kehapus, ternyata jadi nggak bisa dibuka gitu. Oke. Ya, ada lagi pertanyaan. Oke, jika tidak ada, thank you for your apa namanya. Terima kasih telah berpartisipasi hari ini ya. See you tomorrow. Good night. Thanks, sir. Oke. Mister, Mister, oke. Nggak ngeganggu kan ya, Mister ya? Nggak ada suaranya, Mister. Sorry masih di mute. Gimana gimana Kenneth? Jadi, eh, jadi gini, Mister. Kenneth itu kan pengen masuk Universitas Pariwisata nih, Mister. Oke. Nah, terus Kenneth itu pengen daftar di NHI. Mister tahu NHI kan? Tahu yang di Bandung, ya Budi. Ya. Nah, Kenneth itu ada tes bahasa Inggris. Hmm. Nah, kalau kata orang panitia penyeleksinya itu kurang lebih tesnya sama lah kayak tes UTBK. Jadi ada tes bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika gitu-gitu kan. Oke. Nah, ini kan kita kan TOEFL ini kan udah pengen habis nih Mister pertemuannya. Hmm. Nah, kalau misalnya Kenneth buat masuk pariwisata itu, menurut pengalaman Mister, kalau misalnya nanti Kenneth kelas ini udah selesai, Kenneth lanjut kemana ya Mister? Kenneth ambil yang yang pelajaran apa gitu? Conversation kah, grammar kah? Kalau menurut saya sih tes reading UTBK itu susah ya. UTBK tulis kan? Iya, Tes UTBK eh, itu susah. apa ya? Nggak, Kenneth juga kurang tahu sih tulis atau enggak. Pokoknya tes masuknya itu sama kayak tes UTBK katanya gitu. Ada interviewnya nggak? Interviewnya kemarin rumornya itu ada, tapi ternyata nggak ada wawancaranya. Oh, gitu. Ditiadakan. Kelas apa ya? Mungkin bisa tanyakan ke admin ya.
Kayaknya sih kalau menurut saya untuk mengerjakan soal yang lebih susah setara ini mending cobain ikut IELTS. Ya, Hmm, memang basicnya seperti TOEFL tapi lebih next level gitu. Kalau grammar, kalau merasa penting, memang penting, tapi kalau untuk menjawab soal seperti UTBK, lebih butuh ke skill sih. Kalau grammar doang kan dia fokus ke pattern, artinya ke rumus gitu, ke hafalan. Tapi kalau misalkan reading nanti UTBK, maka dia seperti itu kalau macam-macam, tidak grammar saja. Nah, berarti hmm, apa namanya? Tes bahasa Inggrisnya ini kan kayak literasi ya, Mister ya? ya, nah itu yang Ya, susah itu. Dia lebih lebih susah dari teks TOEFL kalau saya tidak salah. lebih ke structure text dong berarti ya. Ya, jadi kadang ada pertanyaannya reading sih kebanyakan. Nah, maka dari itu kalau reading maka di IELTS juga ada. Di samping itu ada yang lain juga tambahan ilmu. Kalau grammar saja dia tidak akan terlalu mendalami teks, tapi akan lebih mendalami pattern. Hmm, Rumus kalau misalkan subjek plus verb plus objek seperti hmm. itu sih. Kalau Ber- kena merasa perlu boleh ikuti juga. Berarti Lebih baik kalau mah menurut coba konsul aja ke admin. oh, tapi kalau menurut Mister sendiri itu apa namanya? Kalau misalnya Mister jadi Kenneth, apa Mister bakal ngambil ini kali ya, IELTS ya? Kalau saya sih IELTS. Oh, gitu. Kalau grammar mah terlalu fokus ke pattern, tidak ke praktikal lah, dia mah teoritikal. Hmm. Terus kayak pengen nanya lagi, Mister. Kan Hmm. katanya besok kita mau ada soal reading. Ya, Nah, setelah soal reading itu langsung langsung keluar kita langsung hitung poin buat dapetin sertifikat atau nanti kita baru setelah reading ini ada waktu lagi buat dari 1 sampai ya. itu. Kayak gitu Yang ya berarti kedua, ya. Berarti ntar diulang lagi baru dikumpulin semuanya ya. jadi kalau yang kemarin soal saya kirim pertama listening udah kita kerjain di jumlah, structure di jumlah, Ya. reading di jumlah mah itu untuk perkiraan skor Anda. Oh ya, Jadi berarti untuk kayak tes baru yang simulasi ya. kalau yang tes yang tutor nomor 1 mah ada lagi, soalnya beda lagi. Berarti ntar Silahkan, nih kita di lain waktu nih. silakan kosongkan waktu 2,5 jam tadi. PC saya hari apa tanggal berapa jam berapa. Nah itu mah soalnya baru, bukan yang soal. Oh, berarti nggak serentak ya? Enggak, karena kalau Bentak gitu serentak ya. banyak yang nggak bisa sih. Jadi Iya. makanya sebisanya sekosongnya aja kasih tahu saya. Oh, oke oke. Berarti kalau misalnya ibaratnya besok Kenneth bisa bisa langsung besok. Kalau bisa besok boleh kalau mau. Oh, oke oke. Ya udah, cuma nanya gitu aja sih, Oh, Mister. Thank sip. you ya, Mister. Itu ya, Kenneth. Thank you ya. Bye, thank you, Mister. Oke.